Di waktu pagi, di bulan November, kami bersiap-siap mengemas peralatan mendaki yang kami sewa di tempat rental alat mendaki. Kami sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk mendaki gunung yang tingginya mencapai 4.700 mdpl. Sebenarnya, kami semua sama-sama tahu bahwa di bulan November sudah memasuki musim hujan dan bukan waktu yang tepat untuk mendaki sebuah gunung. Karena dari bulan lalu, kami belum bisa sempat mendaki dikarenakan sibuk magang tugas kuliah. Akhirnya kami cuma bisa mendaki di bulan November ini karena kemarin kami sudah menyelesaikan magang dan lanjut mengerjakan skripsi. Menurut kami di sela waktu mengerjakan skripsi inilah kami mendaki supaya pulang nanti kepala terasa lebih rileks. Gunung yang kami tuju untuk rencana pendakian kami yaitu bernama Gunung Samalas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Konon, katanya banyak isu yang tersebar di gunung ini menyimpan banyak kisah dan misteri yang diceritakan dari warga maupun penduduk di Pulau Lombok secara turun-temurun. Banyak isu yang tersebar bahwa di atas Gunung Samalas terdapat istana jin. Di sana memiliki ratu yang bernama Dewi Anjani yang digambarkan memiliki badan setengah ular dan setengah manusia. Pada pendakian ini kami hanya berempat orang saja. Awalnya kami sepakat mendaki sebanyak 7 orang, tetapi 3 orang lainnya tidak jadi ikut. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Roni. Aku sudah sering mendaki di Bukit Indah yang ada di semua Nusa Tenggara Barat. Dan baru kali ini nih aku akan mendaki gunung berapi, yaitu Samalas. Ron, ayo cepet, nanti keburu hujan, kata temanku yang bernama Daniel. Iya, tunggu sebentar, aku mau beli rokok dulu, kataku sambil menuju warung yang ada di sebelah rumahku. Setelah semua peralatan mendaki kami masukkan ke dalam tas, kami prepare, aku langsung berpamitan kepada kedua orang tuaku. Kami berdua pun mengendari sepeda motor menuju rumah teman kami yang ada di desa sebelah. Tak lama kemudian, kami pun sudah sampai, dan sudah ada 2 teman kami yang sedang menunggu, yaitu Iqbal dan Rido. Dan setelah kita berbincang sebentar, kita pun langsung bergegas untuk berangkat. Dan di sela-sela keberangkatan kita, seketika ada yang memanggil kita, yaitu kakeknya si Rido. Kalian, sini dok. Kalian benar ingin mendaki di bulan November ini? Ini musim hujan loh ya, kata kakek si Rido. Lalu Iqbal menjawab, iya kek, kami sudah sering mendaki kok di bukit-bukit. Lagian kami kan anak laki-laki semua. Kami juga udah membawa jas hujan jika terjadi hujan nanti di saat pendakian kami. Oh ya udah, tapi dengarkan kakek cuma mau pesan satu hal sama kalian semua. Di saat kalian mendaki, kalian masuk kawasan gerbang hutan di jalur pendakian itu, kalian jangan lupa ucapkan salam dan meludah sebanyak 3 kali ya. Maaf kek, emangnya kenapa ya kek? Jawabku dengan ekspresi bingung. Dan jangan lupa kalian bawa 3 biji bawang putih di saku celana kalian masing-masing. Dok, kamu yang paling tua. Kamu yang harus mengingatkan mereka ya. Baik kek, baik. Kami akan membawa apa yang kakek suruh. Seketika beliau pun, si kakeknya Rido itu pergi dari terasnya Rido. Lalu Daniel, yang sejak dari tadi diam, dia bertanya ke Rido. Dok, maksud kakek lo apa sih dok? Padahal kan kita tinggal jalan aja ya gak sih? Apa kakeknya dia suruh bawa bawang putih biar kita mancing terus kita buat ikannya di sana ya? Jangan bilang gitu Nil. Mungkin kakeknya Rido itu bilang kayak gitu karena kan kita tahu sendiri gunung yang pengen kita daki Samalas ini kan terkenal angker. Dan tak lama kemudian Rido membawa bawang putih dan memberikan kita satu-satu. Tak lama kemudian terdengar suara motor dengan knalpot blong terdengar dari kejauhan dan mendekat ke arah kita. Ternyata itu Panji, teman sekelasku waktu SMA yang rumahnya satu kampung dengan Rido. Weh, kalian mau kemana nih padaan nih? Kita orang berencana mau mendaki ke Gunung Samalas, Ji. Wih, anjay. Aku ikut ya. Aku ambil barang aku, kalian tunggu di sini. Boleh-boleh aja, asal lu bawa rokok yang banyak ya. Wah, pikirannya Daniel, rokok mulu. Yaudah, buru, kami tunggu prepare, kata Rido. Singkat cerita, setelah sekian lama menunggu Panji, akhirnya Panji datang dan kami pun langsung menggendong ransel di pundak dengan mengendarai motor menuju Taman Nasional Gunung Samalas atau TNGS. Selama perjalanan, perasaanku memang sudah tidak enak. Rasanya seperti aku akan meninggalkan rumah selamanya. Padahal cuma mendaki 5 hari saja. Setelah mengendarai motor selama 1,5 jam, kami pun tiba di area parkir Taman Nasional Gunung Samalas. Kami langsung memarkirkan motor masing-masing, kemudian menuju gerbang Balai Taman Nasional. Tapi anehnya di parkiran ini sangat sepi. Suasananya begitu sepi dan langit yang tidak begitu cerah. Di pos penjagaan, terlihat ada 1 orang penjaga laki-laki. Dia langsung berbicara kepada kami.
Kalian mau mendaki ya? Iya bang, kataku menjawab. Kalian bisa lihat kan, gak ada satupun yang mendaki di sini. Sekarang musim hujan. Kalian yakin? Panji pun menjawab. Yakin bang, kami ini laki-laki bang, kami gak akan pulang karena cuma turun hujan. Ya sudah, kalau memang kalian berlima benar-benar yakin, jika salah satu di antara kalian ada yang sakit, cepat saja langsung turun. Jangan melewati rute pendakian yang tidak ada tanda petunjuk jalannya, dan ini plastik sampahnya. Kalau nanti kalian sudah turun, kalian wajib membawa kembali sampah bekas makanan kalian ya. Kemudian kalian tulis nama kalian di buku ini, tanda tangan, sambil menyodorkan 2 buah kantong plastik sampah besar dan buku jurnal. Setelah kami melakukan registrasi, disitulah kami langsung berangkat menuju pendakian pertama kami di Gunung Samalan. Kami start mendaki dari gerbang Balai Taman Nasional Gunung Samalas pada pukul 10.13 WITA. Di awal pendakian, kami langsung disuguhi dengan pemandangan rumput savana yang hijau dan luas. Tidak lama dari itu, kemudian kami melihat papan tanda yang menunjukkan pos 1. Tinggal 1 kilometer lagi. Kami pun mempercepat langkah kami agar nanti bisa makan siang di pos 1. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Kami sampai di pos 1 pukul 12.47 WITA. Dan di pos 1 ini, kami masih berada di kawasan savana, belum masuk ke trek hutan. Kami pun beristirahat sambil merokok dan makan siang di pos 1. Oh iya, kami juga sudah membawa nasi bungkus dari rumah. Memang disengaja agar bisa makan siang di perjalanan sebelum malam tiba. Dan setelah selesai makan, istirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Setelah selesai makan dan beristirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat papan petunjuk untuk jarak ke pos 2 sekitar 3 km. Mungkin kita akan sampai di pos 3 ini pada sore hari. Kami terus berjalan, dan di perjalanan menuju ke pos 2, rutenya agak mulai sedikit menanjak. Berbeda dari rute menuju pos 1 tadi, lumayan landai. Dan di pos 2 ini, kami kembali beristirahat sejenak dan makan cemilan. Gila, ternyata capek juga ya bro, kata Iqbal sambil ngela nafas. Halah, kayak gini aja capek, dasar lemah kau bal-bal, kata Panji. Sudah. Persiapkan senter kalian ya. Hari sudah mulai gelap, kata Rido. Anjir, kok kalian gak bilang harus bawa senter? Jawab Panji. Lu apaan sih, Ji? Tadi katanya lu udah siapin semua alat pendakian. Kok lu gak bawa senter? Udah sana balik sendiri, ambil senter, kata Iqbal. Ya kali aku pulang lagi bawa senter. Udah, gak usah ribut. Nanti malah kelamaan. Udah Ji, kamu jalan deket aku aja, jawab Rido. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Tiba-tiba kami sudah memasuki kawasan hutan yang tadinya savana yang luas. Karena kabut yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki kawasan hutan, kami berhenti sejenak. Aku melihat jam, ternyata sudah pukul 19.03 WITA. Dalam terengah-engah, Iqbal bertanya, kita ini dari tadi udah lewatin gerbang hutan ini belum sih? Kita mungkin belum lewat, Cok. Ini mungkin hutan yang kecil, mungkin jarak beberapa meter lagi kita keluar dari hutan ini. Lagian emang ada gerbang hutan yang kalian maksud? Mana ada namanya gerbang hutan, jawab Panji. Gerbang hutan yang dimaksud itu tempat pertama kita memasuki hutan di jalur pendakian ini. Tapi dari tadi kita gak lihat apa-apa kan. Tiba-tiba saja kita masuk area hutan kan. Apa kalian pada gak nyadar? Kata Daniel. Jadi yang benar yang mana? Apa kita balik dulu aja ya, buat ngucap salam seperti apa yang kakek kamu bilang tadi, Dok? Kata Iqbal. Gila apa? Mau balik lagi? Ini udah setengah perjalanan, Cok. Bentar lagi kita sampai kok ke pos 3. Masuk akal juga sih. Kalau kita balik lagi kayak kita buang-buang waktu deh. Udah kita lanjut jalan aja lah, jawab Daniel. Dan pada akhirnya kami pun berjalan kembali. Tak terasa, tiba-tiba ada air menetes dari dedaunan di atas pohon. Dan ternyata hujan gerimis. Kami segera mempercepat langkah kaki agar segera sampai di pos 3. Dan setelah perjalanan terus menerus, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana juga terdapat pondok yang terbuat dari kayu dan menggunakan atap dari rumput ilalang. Terlihat juga tulisan Welcome to pos 3. Dengan perasaan lega tanpa berpikir panjang, kami pun langsung bekerja sama untuk membangun tenda. Oh ya, di sini kita memakai 2 tenda ya. Satu tenda berisi 3 orang. Aku, Daniel, dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya diisi Panji sama Rido. Jadi malam itu kami bermalam di pos 3, berbincang-bincang dan memakan cemilan, dan kami beristirahat dan melanjutkan perjalanan di besok paginya.
Ron, bangun Ron. Gue kebelet kencing Ron, kata Iqbal. His, kamu tadi ngapa sebelum tidur gak buang air kecil? Kataku dengan nada kesal dan ngantuk. Ya mau gimana lagi Ron, aku sakit perut sekarang. Yaudah. Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul jam 3.14 Wita. Lalu seketika dengan perasaan ngantuk dan mau gak mau, aku harus menemani Iqbal. Lalu kami berdua pun keluar tenda. Kami berjalan ke belakang tenda sambil sesekali memandang ke arah tendanya Rido dan Panji. Tampaknya mereka tertidur pulas. Dengan jarak 5 meter, aku menunggu Iqbal kencing di sebelah kayu yang tumbang. Suhu dingin yang membuatku tidak betah dan ingin segera masuk tenda membuatku terus memanggil Iqbal agar lebih cepat. Bal, agak cepetan dikit Bal. Ini dingin, kataku dengan nada agak tinggi. Iya sabar, sebentar lagi, kata Iqbal menyahut. Bal, boy. Tidak ada jawaban dari Iqbal. Aku. Bal, jawab Bal. Woi bocah ini jangan aneh Bal. Apa nak? Hah? Ketika aku berlari terbirit-birit meninggalkan Iqbal sendiri, aku mendengarkan suara perempuan. Nafasku tak beraturan. Setelah sampai di depan tenda, aku langsung melepas sepatu dan masuk ke dalam tenda. Ternyata Iqbal sudah ada di dalam. Loh, Bal, kok kamu di sini? Bukannya tadi kamu kencing? Tadi ketika kamu ngomong Bal, cepetan Bal, terus aku udah tepuk pundak kamu. Aku pikir kamu ngikutin aku dari belakang. Ngapain Ron lari? Tepuk pundak matamu. Tadi aku manggil-manggil kamu gak nyaut sama sekali. Lumayan lama aku nunggu kamu tadi. Lagian mana pernah kamu tepuk pundak aku? Weh, lo orang apa sih ribut banget? Ngantuk gua. Besok kita lanjut perjalanan, jangan berisik weh, kata Daniel. Seketika aku melirik Iqbal dengan tatapan sinis. Yaudah, lanjut tidur lah yuk, kataku. Lalu kemudian Iqbal merebahkan badannya dan aku menutup resleting tenda. Sebelum tertutup sepenuhnya, aku melihat satu cahaya seperti senter, tapi bukan seperti senter, berjarak 10 meter dari belakang tendanya Panji dan Rido. Tapi sejenak aku abaikan dan aku tutup sepenuhnya resleting tenda. Lalu aku berbaring dengan perasaan bingung dan perasaan takut. Keesokan paginya, Rido memanggil tendaku. Ron, kalian udah bangun belum? Iya Dok. Ron, kamu masak air ya buat kita ngopi, biar aku yang masak nasi nih. Iya Dok, bentar ya, kataku. Setelah semuanya menyusul, kami pun menikmati kopi di pagi hari itu dan kami pun sarapan. Setelah tenaga semuanya sudah terkumpul, kami pun berberes dan prepare untuk memasuki segala macam alat yang ada pada ransel kami dan kami melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 4. Dalam perjalanan menuju pos 4 ini, rutenya sudah mulai agak ekstrim. Kita berpegangan pada akar-akar pohon cemara untuk menjaga keseimbangan. Setelah melewati jalur yang ekstrim, kami kembali ke jalanan yang lumayan landai. Nah, di sini aku mulai bercerita yang terjadi semalam kepada teman-temanku. Lalu kami pun terus berjalan mendaki dan kami menemukan sebuah papan tenda dengan tulisan Bukit Penyesalan dengan tanda panah. Jadi menurut yang sudah-sudah, bukit ini seolah-olah membuat kita menyesal mendaki karena medannya yang curam, membuat tenaga kita terkuras banyak. Banyak teman-temanku yang pernah mendaki di Gunung Samalas ini yang menceritakannya padaku. Seketika terdengar suara gemuruh petir yang menandakan bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Kayaknya kita bakal susah untuk lewat jalan ini. Aku pernah dengar kawanku yang pernah lewat sini, katanya ada jalan pintas di daerah sini, di jalur ini, kata Panji. Tetesan demi tetesan hujan pun jatuh membasahi topi kupluk kami. Kami pun panik dan segera mengeluarkan masing-masing jas hujan plastik dari ransel kami yang sudah kami bawa. Kami memakainya dengan cepat dan kembali menggendong ransel. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9.31 Wita. Jadi gimana nih? Kataku bertanya. Ya kalau gue sih ngikut aja lah. Terserah gue mah. Aku juga ngikut kalau ada jalan lebih pintas. Gak apa-apa deh. Yaudah, kita ikut kamu. Tapi kalau rutenya berbahaya, kita kembali ke jalur ini ya, kata Rido dengan nada terpaksa. Yaudah ayo buruan cepet, kata Panji. Pada akhirnya kami pun terpaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati oleh para pendaki karena keadaan hujan dan ingin segera tiba di pos 4 untuk berteduh. Tak lama setelah perjalanan ini, kami melihat sebuah batu besar yang di permukaannya diselimuti lumut hijau di sisi kanan jalur pendakian. Terlihat di atas batu itu bekas sajen, bunga, sampai sudah layu dan sebagian kejatuhnya di tanah. Kita semua merasa heran, siapa yang menaruh sajen di sini?
Karena sudah sangat jauh dari pemukiman warga di kaki gunung, kami tetap berjalan pada rute pendakian dengan Panji yang menjadi pemimpin jalan. Setelah beberapa jam berjalan, hujan tampaknya sudah reda. Lalu kami memutuskan untuk beristirahat dan minum air. Aku melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 12.51. Karena perut sudah lapar, kami memutuskan untuk sekalian makan di sini. Aku mengeluarkan kompor portable dan langsung memasak air untuk merebus mie instan. Maklum, karena kami belum sampai ke pos 4, jadi kami tidak memasak nasi, hanya memasak mie untuk menunda rasa lapar. Setelah semuanya selesai, kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kembali berjalan, beberapa menit kemudian kami melihat ada seekor ayam hutan. Spontan Panji langsung mengejar ke arah kanan dari rute pendakian. Panji, anjay, ada ayam cuy, tangkap cuy, enak yang dimasak kita bareng-bareng buat makan nanti. Jangan woi, jangan, kata Rido. Daniel, goblok kali di orang ini, mana bisa aku kejar ayam hutan. Tanpa menghiraukan perkataan kami, Panji pun langsung mengejar ayam hutan itu. Jarak beberapa meter, Rido mengikutinya dari belakang dan mengejar Panji. Kami bertiga duduk istirahat sambil menunggu mereka. Sudah 20 menit lebih sejak mereka berdua mengejar ayam itu, mereka tidak kunjung kembali. Kami pun menyusul mereka dengan berjalan. Arah mereka mengejar ayam hutan itu ternyata hutan yang lumayan lebat, banyak pepohonan yang tumbang. Kami bertiga terus berjalan lurus ke arah mereka yang berlari. Tak lama kemudian, kami menemukan kembali sebuah batu yang sama persis seperti apa yang kami lewati tadi. Kami bingung, padahal arah kami mengejar tidak memutar balik. Tapi sudahlah, kami abaikan. Setelah sekitar 10 menit kami berjalan di semak-semak, kami tiba-tiba keluar dari hutan yang lebat dan kemudian tiba-tiba melihat area persawahan yang ditanami padi. Dan seketika aku, Daniel, dan Iqbal terheran-heran melihat pandangan yang tidak wajar ini. Aku kemudian melihat jam tanganku. Tiba-tiba jam aku yang digital mati. Entah kenapa aku tidak tahu. Padahal aku tidak pernah terbentur benda apapun. Aku kemudian mengeluarkan HP dan melihat tidak ada sinyal sama sekali di sini. Aku merasa bingung. Kenapa di dekat kampung tidak ada sinyal? Padahal ada satu pos saja kami sudah masih mendapatkan sinyal HP walaupun cuma 2G atau 2G. Dengan semua ketegangan yang ada, aku mencoba menenangkan Daniel dan Iqbal. Mungkin ini memang ujung dari desa tempat pintu masuk pendakian kita itu, kataku. Lo yakin, Ron? Ini gak masuk akal, Ron, kalau ini adalah ujung desa tempat kita parkir motor, jawab Daniel. Yaudah kita jalan aja apa enggak ya, kata Iqbal. Siapa tahu kita ketemu petani atau apa segala macam rakyat warga di sinilah, biar kita bisa tanya. Dan dengan perasaan ragu, kami pun terus berjalan menuju ke pematang sawah yang lurus saja ke bawah. Tak lama, dari kejauhan kami melihat ada perkampungan. Kemudian kami ke sana. Sampai di rumah pertama dari kampung itu, kami segera melepaskan jas hujan plastik yang kami pakai karena hujan memang sudah reda. Dan di sini juga sangat cerah. Di depan rumah itu aku melihat gang kecil dan jalanan berbuah tanah, seperti gang-gang kampung pada umumnya. Tidak ada kejadian aneh di kampung ini. Tapi anehnya, setelah sekian menit kita menyitari kampung ini, tidak ada seorang pun yang ada di kampung ini. Lalu kami menemukan sebuah kios kecil, seperti kios-kios kecil di perkampungan biasanya. Tetapi kiosnya tutup. Kami bertiga duduk di teras kios untuk menunggu orang lewat agar kami bisa bertanya kalau kami sedang di kampung apa. Tak beberapa lama kemudian, mataku tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan berat. Aku melihat ke Iqbal dan Daniel, ternyata mereka sudah tertidur juga. Tiba-tiba aku lemas, lalu aku seketika tertidur dan tidak sadarkan diri.